Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pak Isto Majelis Ngopi. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, ya, kedaulatan digital. Kita sudah sering bicara soal darat, laut, dan udara, tapi hari ini kita akan masuk ke matra 4 yang sering disebut-sebut. Bersama saya sudah hadir Cak Agus Muhammad Maksum. Assalamualaikum Cak Agus. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat, ya? Sehat. Hari ini kelihatan cerah sekali Cak Agus. Cerah habis ngopi. Oh masalah, alhamdulillah. Cak Agus, Anda sering menyebut istilah matra keempat. Nah, bisa dijelaskan apa maksudnya, Gus? Ya begini, Cak Mangisti ya. Kalau dalam sejarah dan juga dalam wawasan Nusantara yang kita kenal dulu, itu kita mengenal ada matra darat, laut, dan udara. Jadi itu waktu kita SD, SMP dulu itu kita sudah cukup kenal ya. Nah sekarang ini kita memasuki satu abad baru, era baru yang disebut sebagai era digital. Nah di era digital itu muncul wilayah baru di luar darat, laut, dan udara. Wilayah baru itu orang sering menyebutnya sebagai dunia maya, orang juga sering menyebutnya sebagai dunia digital, dan itu yang kita sebut sebagai wilayah digital. Nah, wilayah baru ini adalah wilayah yang muncul di era digital. Nah, wilayah ini adalah medan baru dari sebuah kedaulatan sebuah bangsa. Sebab dulu kalau darat, laut, udara, itu sejengkal tanah saja, itu dipertahankan dengan nyawa. Orang Jawa bilang sedumuk baduk senyari bumi, ya. Sejengkal tanah itu dipertahankan dengan darah, nyawa, pasukan, dan lain sebagainya. Itu darat, karena ada itu wilayah kedaulatan sebuah bangsa. Di situ mengandung nilai ekonomi, di situ mengandung banyak makna dalam sebuah kedaulatan negara. Nah, di abad digital itu tadi yang kita sebut sebagai dunia maya, dunia digital, itu ada wilayah yang wilayah itu justru dia menguasai, meliputi darat, laut, udara. Nah, bahkan di situ orang bisa punya kewarganegaraan baru. Ya, kalau darat, laut, udara dulu wilayah negara itu orang menyebutnya sebagai citizen. Nah, wilayah yang disebut dengan dunia maya itu netizen. Ya, netizen. Jadi, ya, nah. Jadi ini adalah satu wilayah baru yang kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kita sering mendengar menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, wilayah yang disebut sebagai wilayah dunia maya ini dia menguasai hajat hidup orang banyak lebih dari sekedar darat, laut, dan udara. Nah, oleh karena itu wilayah baru ini harus kita sebut sebagai sebuah matra keempat yang kemudian kita sebut sebagai matra digital atau kemudian kita menyebutnya sebagai kedaulatan digital. Dan kalau kita mengacu kedaulatan itu adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pasal 33 UUD 45 wilayah ini tidak bisa tidak harus dianggap sebagai sebuah wilayah kedaulatan yang negara itu harus mengurusnya, mempertahankannya, dan mengupayakannya, karena di situ ada penduduk, ada nilai data, ada nilai ekonomi, nilai kedaulatan, nilai strategis, ada macam-macam. Begitu Cak Mangisti. Nah, Cak Agus, kan biasanya matra keempat ini berkaitan dengan apa itu 5G, ya. 5G harus dikuasai negara. Nah, kenapa begitu ya? Peran 5G itu sangat vital lah. Wah, oke. Nah, 5G itu kita kenal 5G, ada sebelumnya 4G, sebelumnya 3G, ya kan? Nah,
wilayah yang kita sebut sebagai wilayah dunia maya atau wilayah digital atau internet itu hadir karena ada infrastruktur yang tadi disebut sebagai 3G, 4G, 5G. Nah, jadi wilayah ini muncul karena ada peralatan infrastruktur yang namanya 5G. Dari 5G inilah muncul apa yang disebut dengan dunia maya. Nah, 5G ini adalah sebuah infrastruktur internet yang menyebabkan orang-orang atau pengguna internet itu terhubung, dan disitulah kemudian apa yang disebut sebagai dunia maya atau kemudian internet atau kemudian mereka menjadi anggota dari dunia maya itu yang kemudian disebut sebagai netizen itu berada. Nah, 5G itu mengandung sebuah jalan raya data. Jalan raya di mana seluruh penduduk internet itu berada dan disitulah data-data itu berada. Nah, kita mesti tahu dan mengerti serta paham bahwa data itu adalah tambang baru, emas baru dunia digital. Ya, dan disitulah maka kemudian 5G atau infrastruktur negara itu harus dikuasai negara. Karena di situ negara harus hadir, tidak boleh dia melepaskan ini kepada pihak lain, swasta apalagi asing, karena ya Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini pemerintah. Kalau negara nggak hadir, itu kan nanti model bisnisnya ya kan bisa dikuasai oleh orang asing. Nah, tepat karena keterbatasan dana untuk pengembangan ini. Oke, keterbatasan dana itu soal lain. Yang negara itu karena ditugaskan, dia itu negara dan hanya pemerintah itu kan mendapat amanah oleh negara. Itu harus hadir karena di situ kan jalur data, dia mengendalikan perilaku ekonomi, mengendalikan bukan hanya ekonomi, perilaku sosial budaya, bahkan perilaku politik. Orang itu bisa punya kecenderungan politik karena dia berada pada wilayah dunia maya tertentu, dan perilaku orang itu bisa ditentukan ini. Dan ini makanya ini sangat vital apa yang disebut dalam kalimat undang-undang menguasai hajat hidup orang banyak itu benar-benar terpenuhi di sini di dunia maya ini. Dia lebih dari sekedar darat saja atau laut saja atau udara saja. Ini benar-benar menguasai wilayah darat, laut, dan udara. Ya, data, perilaku ekonomi, perilaku sosial, budaya, perilaku politik itu bisa ditentukan di sini. Gitu. Oke, bagus. Anda kan menawarkan model pembagian peran. Jadi negara yang bangun infrastruktur, kemudian operator fokus pada layanan. Bisa dijelaskan nggak? Ya, jadi gini gambarannya begini nih. Kalau sekarang ini kan 4G, sebelumnya kita 3G, itu kan yang melayani kita, menyediakan jasa layanan internet itu kan swasta. Ya, ada operator-operator yang kita kenal sekarang ini ya, ada Indosat, ada XL, ada Smartfren, ada Telkomsel itu BUMN, ya. Itu kan pihak swasta. Nah, kalau swasta yang menyelenggarakan, maka wilayah yang menguasai hajat hidup orang banyak tadi itu bukan negara yang pegang, swasta. Nah, berarti swasta itu bisa pegang kendali data, ya kan, warga negara. Di situ ada data warga negara, di situ ada data ekonomi, ada data yang kemudian bisa dijual, kemudian tadi itu perilaku budaya dan politik bahkan. Nah, ketika sekarang negara itu harus menyadari dan kemudian menjadikan matra keempat ini sebagai satu matra digital, maka matra strategis ini tidak boleh lagi infrastruktur itu dibangun oleh swasta. Ini sudah, dan ini kesadaran ini sudah muncul di banyak negara, di beberapa negara. Iya, di Malaysia, di India sudah memberlakukan. Cina itu sudah lebih awal. Nah, Cina cukup tahu bahwa
Kalau dia nggak hadir, maka data warga negara itu bisa. Wah, nah oleh karena itu peran tadi yang Cak Mangesti tanyakan itu adalah negara menyediakan infrastruktur internet di mana sekarang sedang terjadi peralihan dari teknologi 4G ke 5G. Nah, ketika teknologi 5G ini sebaiknya negara mengatakan kepada pihak-pihak penyelenggara itu, Anda tidak perlu investasi infrastruktur. Ya, cukup negara yang menyelenggarakan investasi infrastruktur 5G satu saja entitas negara, lalu nanti pihak-pihak ya seperti Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren dan lain-lain tidak perlu invest. Iya, tidak perlu invest. Jadi bayangin tuh kalau nanti itu mereka invest kan, Telkomsel 10 triliun, XL 10 triliun, Indosat 10 triliun, yang 10 kan terlalu banyak ya kan, uang terbuang. Cukup negara aja 10 triliun. Oke, 10 triliun disediakan oleh negara, maka infrastruktur 5G itu sudah bisa mengcover seluruh Indonesia. Dan ya fiber optik nanti biasanya kan menggunakan fiber optik itu unlimited, jadi mau dipakai siapa saja cukup. Jadi meskipun 5 perusahaan. Iya, enggak ada masalah. Bayangkan kalau kemudian 5 provider dia membangun sendiri-sendiri, nanti jalan itu penuh dengan fiber optik. Ini punyanya si A, punyanya si B, gak habis digali, ditutup. Ada lagi, belum lagi fiber optik yang kemudian di perumahan-perumahan itu. Nah ini jadi nggak efisien, cost-nya banyak. Nah lalu kemudian juga sebenarnya memberatkan nanti karena cost-nya tinggi kan, kemudian beban dikenakan kepada user. Nah jadi tadi Cak Mangesti bilang pembagian ini justru lebih adil, negara menyelenggarakan, lalu masing-masing operator itu kan sudah punya user, dan dia tinggal B2B, jadi dia tetap tidak kehilangan usernya, ya kan gitu. Ya. Oke, sekarang soal ekosistem bisnis. Kalau Amerika punya kapitalis digital, Tiongkok punya sosialis digital. Lalu apa yang Anda sebut sebagai ekonomi digital Pancasila? Oke, ini pertanyaan berat sebenarnya ya. Tapi mau nggak mau memang kita harus masuk ke sini. Kenapa? Karena dunia global ini sekarang sudah tidak perlu lagi untuk pergi ke Amerika untuk menjadi kapitalis, atau pergi ke Tiongkok untuk menjadi sosialis komunis. Kapitalis, sosialis komunis itu sekarang sama-sama berada di depan kita, di tangan kita, di tempat tidur kita. Jadi wilayah baru yang disebut sebagai wilayah digital, ini wilayah pertarungan baru ideologi. Nah, jadi kapitalisme dengan model ekonominya dia masuk ke sini. Sosialisme, komunisme dengan ideologi ekonominya, dengan model ekonominya, model bisnisnya dia masuk ke sini. Sehingga kemudian kita ini dikuasai oleh model bisnis kapitalisme. Masuk ke sini. Kenapa? Karena kemudian model bisnis kapitalisme itu dia punya model ekonomi yang kemudian memberikan ekosistem bisnis bagi anak-anak IT yang memiliki ide bisnis, lalu kemudian dibiayai oleh kapitalisme. Dia ada model bisnisnya. Sehingga anak-anak IT yang punya ide kreatif atau anak-anak digital kreatif itu tinggal mengembangkan ide kreatifnya, lalu kemudian model bisnis kapitalisme itu menyediakan pembiayaannya yang disebut sebagai angel investor. Kenapa angel investor ini muncul di sisi kapitalisme itu? Kenapa? Karena gini, model bisnis ini, anak-anak kreatif itu ketika dia mengembangkan sebuah platform, itu butuh dana yang sangat besar. Dan anak-anak itu pasti tidak cukup punya uang untuk pinjam dengan model bisnis yang kita kenal. Maksudnya kalau model bisnis yang kita kenal itu kalau kita pinjam kan harus punya kolateral, harus punya jaminan berupa sertifikat rumah dan lain sebagainya, dan
itu juga nggak memadai karena yang dibutuhkan nanti biayanya itu kosnya bisa puluhan miliar bahkan triliunan. Ini anak muda sekarang ini kan gig ekonomi, wis gak duwe pekerja sing dipotong ya kan, kayak kerja kantor sana. Ya. Nah, jadi di model bisnis kapitalisme itu dia mampu mengembangkan sebuah model bisnis yang menyebabkan ide kreatif dari anak-anak yang kreatif digital itu dibiayai, dan yang membiayai itu tidak tanya kolateralmu apa, tidak bertanya kamu punya jaminan apa, dia memberikan dana puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan tanpa diminta kembali uangnya itu. Makanya investor-investor itu disebut sebagai angel investor atau investor malaikat, karena seolah-olah sepertinya dia investor yang baik hati. Ya, yang penting usernya nambah. Ya, seperti bank. Kalau bank itu sudahlah kemudian bisnisnya itu dihitung, masuk, masih nanti diminta jaminan, ya kan? Dan itu konvensional. Nah, itu nggak akan bisa kalau ide model bisnis digital itu seperti itu. Maka kemudian di kapitalis itu memunculkan apa yang disebut dengan angel investor, sehingga anak-anak kreatif digital itu tinggal mengembangkan ide kreatifnya, lalu kemudian angel investor datang memberikan uang, dia minta saham. Nah, minta saham nanti kemudian ada seri A, seri B, seri C, sampai kemudian platform yang dikembangkan, ya, platform digital yang dikembangkan oleh anak-anak kreatif itu mendapatkan satu user yang memadai dan nanti bisa dimonetize pada mungkin bisa tahun keempat, kelima, dan lain sebagainya. Jadi 1 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu belum menghasilkan uang. Pokoknya dia bakar uang terus, memuaskan user, dan melakukan adjustment terhadap experience user, dan itu butuh uang terus menerus. Ini nggak akan bisa dibiayai bank. Nah, oleh karena itu kapitalisme ada angel investor. Nah, ini sisi kapitalisme. Di sisi timur juga punya model bisnis yang sama, di mana kemudian angel investor masuk, tapi nanti pada titik tertentu negara akan masuk. Nah, negara harus mengontrol. Tapi tetaplah orang-orang yang punya ide kreatif bisnis itu tetap ada pembiayaannya dari kapitalisme yang masuk, lalu kemudian negara yang masuk. Nah, tadi kita jadi bertanya, dalam pertarungan ideologi dunia ada kapitalisme di sebelah kanan ya, lalu sosialisme komunis sebelah kiri. Pancasila itu kan kalau kita ingat dalam pelajaran-pelajaran yang kita terima, dia bukan kapitalis, dia bukan sosialis komunis. Maka pertanyaannya adalah bagaimana model bisnis ekonomi digital Pancasila. Nah, ini Pak Angesti yang perlu kemudian kita bahas seperti apa. Oke ya, ngerti ya maksudnya. Nah, di bisnis ini kan perlu model atau wadahnya. Ya, wadahnya itu adalah lembaga atau PT atau apa koperasi. Nah, ini ya. Nah, tentu saja kalau sesuai dengan yang sering dibicarakan itu kan wadahnya koperasi, ya, iya kan? Ya. Ya. Jadi bisa dijelaskan lebih konkret koperasi digital itu seperti apa? Nah, tadi jawaban ekonomi digital Pancasila itu apa? Maka kemudian dia bukan kapitalis yang kemudian PT itu tadi, yang kemudian orang punya kapital besar, maka kemudian dia akhirnya setiap dia memberikan uang modal, maka kemudian dia bertambah sahamnya sampai kemudian dia menguasai bisa lebih dari 90%. Itu kapitalis. Nah, komunis sosialis juga kan kapitalis masuk, tapi kemudian kepemilikan saham pada akhirnya harus negara lebih besar. Jadi si kapitalis yang masuk di awal-awal tadi dia akan mendapatkan penggantian juga dari negara kan gitu. Nah, yang dua-duanya baik sebelah kanan sebelah kiri, kapitalis dan sosialis, itu memberikan jawaban terhadap para kreatif digital itu tuh untuk mengembangkan diri, tidak perlu memikirkan bagaimana pendanaannya. Nah, untuk ekonomi Pancasila kan kita mengenal koperasi. Koperasi itu adalah model ekonomi
kekeluargaan dan gotong royong. Nah di sini model ekonomi kekeluargaan dan gotong royong itu kita harus kembali kepada pasal 33. Nah, pasal 33 itu pas ayat satunya itu menyebut koperasi ya di dalam penjelasannya. Nah, koperasi itu seperti apa? Koperasi itu adalah dihidupi oleh dua ayat berikutnya. Oke, kita sebut ayat 3 dulu. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, artinya ayat 3 itu menjelaskan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa ini, sumber daya alamnya ada emas, ada nikel, ada minyak, ada boksit, tambang batu bara, macam-macam. Itu wajib dikuasai negara kan? Nah, ketika itu dikuasai negara, itu semua adalah tinggal mengeruk dan itu menghasilkan uang. Kalaupun mau dijual langsung aja seperti batu bara. Apalagi kalau kemudian ada teknologi yang menyebabkan sumber daya alam itu punya nilai tambah ya dalam seperti Habibie-nomics itu. Maka itu kemudian akan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh negara dengan mengelola sumber daya alam itu dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang kemudian keuntungannya dipergunakan untuk membiayai itu tadi anak-anak digital kreatif dalam wadah koperasi itu tadi. Ya, itu yang kemudian disebut sebagai PSO atau Public Service Obligation. Nah, ayat 2-nya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Ini tadi platform koperasi digital itu dia harus mengelola cabang-cabang itu tadi. Sembako, beras, gula, minyak. 10 ya 10 ya. 9 ditambah 1. Ya, sembako digital ya. Itu harus dikuasai negara dan bagaimana itu kemudian memberikan jaminan kepada rakyat supaya dia tidak misalnya tidak kesulitan mendapatkan beras. Itu kewajiban negara. Lalu dia tidak beras tidak langka atau mahal. Negara. Jadi negara menguasai membelinya dari petani, kemudian dia mengupayakannya menjadi beras, lalu beras itu harus sampai kepada rakyat dengan harga tertentu. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan oleh negara dalam hal mendistribusikan sembako tadi itulah melalui koperasi, dan koperasinya harus menggunakan platform digital. Platform digital yang dikembangkan dengan PSO Public Service Obligation dari ayat 3 itu tadi. Nah, jadi itu gambaran saya tentang ekonomi digital Pancasila. Ya. Oke, ini tadi ngomong 9 bahan pokok ya. Saya ngomong 10 bahan pokok. Sebenarnya yang satu itu pulsa ada. Oh iya, pulsa ya. Sembako digital itu tadi kan. Iya. Itu gak makan pulsa itu orang bingung. Iya. Gak bisa connect. Oke. Ya. Tadi kita sudah ngomong koperasi ya. Yang di sekitar kita yang sering sekarang juga dibicarakan itu adalah koperasi desa, yang itu ada koperasi desa Merah Putih ya. Iya. Itu kan jumlahnya ada 80.000. Nah, saya bayangkan kalau 80.000 itu tulisan diwadahi dalam satu koperasi, itu kan sudah seperti unicorn itu sudah. Oke, ini menarik. Istilah unicorn itu adalah sebuah perusahaan yang sudah menghabiskan modal investasi. Dulu itu disebut 1 miliar US dollar. Kalau dulu 15.000 itu kira-kira 15 triliun. 15 triliun. Kalau dekakon itu sudah mencapai 150 triliun. Itu istilah untuk platform kapitalis di mana dia sudah menghabiskan modal 15 triliun. Itu maka dia disebut sebagai unicorn. Apakah dia sudah untung? Belum. Karena itu tadi biaya yang dikeluarkan oleh angel investor untuk mengembangkan platform ini sehingga kemudian dia
terus menerus bertambah usernya dan habisnya dana itu adalah unicorn 15 triliun atau kalau sekarang 16.000 ya 16 triliun. Nah kalau unicorn Pancasila tentu bukan karena seberapa besar habisnya uang, tetapi tadi Cak Mangesti menyebut kalau misalnya platform yang kita kembangkan itu adalah platform koperasi, di mana kita sekarang ini Pak Prabowo di era pemerintahan baru ini membuat koperasi merah putih di setiap desa. Dan kabarnya jumlahnya sudah mencapai 80.000 atau bahkan 81.000 di setiap desa. Artinya ini kan jaringan distribusi. Iya, artinya yes. Kalau negara kemudian membuat sebuah platform koperasi lalu dipakai untuk memanage koperasi 80.000 itu, misalnya satu desa itu kemudian ada penduduk desa itu kan antara 5.000 sampai 10.000 setiap desa ya. Kalau 1.000 saja kali 80.000 kan sudah ada 80 juta. Ya kan? Menarik itu, Cak. Menarik itu. Jadi Bulog yang punya barangnya, menguasai barangnya, koperasi Desa Merah Putih sebagai saluran distribusi. Yes. Nah, ini luar biasa, Kak. Itu tadi kan. Kemudian Anda lengkapi dengan tools ya digital. Yes. Waduh, ini mantap ini. Yes. Nah, jadi itu tadi ayat 2-nya akan terimplementasi, termanifestasi di dalam sebuah platform digital ekonomi Pancasila yang dipakai koperasi itu tadi. Kenapa? Karena kemudian cabang-cabang produksi yang penting menguasai duit orang banyak itu kemudian disalurkan melalui jalur distribusi koperasi ini yang terhubung kepada 80.000 desa. Dan dengan demikian maka kemudian 80.000 desa dikalikan satu desanya 1.000 kan ada 80 juta. Nah, itu kan sudah menjadi pengguna dari aplikasi koperasi dan itu sudah lebih dari unicorn tanpa perlu membakar uang. Cukup dengan menurut saya ini aktivitas sosial, partisipasi. Jadi bagaimana kemudian platform ini mengembangkan satu model bisnis yang menyebabkan koperasi yang selama ini itu agak dijauhi menjadi sekarang daya tarik. Misalnya apa? Misalnya gini. Oke, karena sekarang sembako itu dikuasai negara dan akan disalurkan melalui koperasi, maka orang untuk bisa mendapatkan beras, gula, minyak dengan harga yang dijamin oleh negara murah itu tadi, dia menjadi anggota koperasi. Maka dengan demikian ribuan orang di desa akan menjadi anggota koperasi untuk dia bisa mendapatkan beras yang dikuasai negara dan disalurkan melalui koperasi satu. Nah itu. Yang kedua, aktivitas sosial orang untuk mensosialisasikan koperasi dan mengajak orang menjadi anggota koperasi dan mendapatkan beras dari koperasi itu nanti bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi sehingga kemudian aktivitas sosial di dalam koperasi dia mensosialisasikan kemudian mengajarkan pre-order order sembako mengkoordinir itu tanpa perlu dia menaikkan harga atau tanpa perlu dia minta komisi, sistem itu akan mencatat dia mendapatkan keuntungan ekonomi. Jadi aktivitas sosial dia di dalam mensosialisasikan koperasi, apa tadi mengkoordinir untuk bisa mendapatkan, nah itu dia akan mendapatkan mencatat pesanan-pesanan, kebutuhan-kebutuhan setiap kakak keluarga, kebutuhannya sabunnya apa, macam-macam dicatat. Jadi ini punya kepastian, kan? Yes. Ya kan? Yes. Ya, tinggal nyepres saja. Ya. Jadi itu kan partisipasi kan? Partisipasi, kemudian di dalam koperasi. Nggak butuh gudang-gudang. Nggak butuh gudang-gudang nanti. Kenapa? Karena gini, contoh yang paling simpel untuk mudah dibayangkan. Masjid itu jumlahnya ada 800.000 di Indonesia nih. Menurut data dari Dewan Masjid Indonesia. Bayangkan, nanti ada koperasi desa, lalu koperasi desa itu memanggil takmir masjid. Lalu takmir masjid itu diminta melakukan pendataan jamaahnya untuk melakukan order beras, gula, minyak. Dan nanti kemudian beras, gula, minyak itu akan dikirim ke titik-titik masjid. Jadi nanti jamaah masjid itu tinggal datang ke masjid, kan dia datang ke masjid setidaknya 3 kali kan. Maghrib, isya, subuh.
atau 5 kali, ya kan? Nah, setidaknya nanti mereka melakukan pre-order melalui titik masjid ada 800.000 masjid, lalu data tersampaikan kepada koperasi disampaikan kepada koperasi primer, sekunder, induk, lalu kemudian dia tinggal menyampaikan kepada Bulog. Nah, Bulog kemudian sudah tahu tuh ke titik mana itu nanti akan dikirim. Ini biar nggak salah terus. Ini kan kayak ini jadi mudah karena kan ada aplikasi itu. Iya. Jadi biar ini nggak masyarakat nggak apa. Wah, ini kan bulat nanti ini enggak. Simple sekali. Hanya ada di HP Anda semua. Yes. Gitu kan? Yes. Nah, itu ada yang disebut platform digital ekonomi Pancasila berbentuk koperasi tadi itu, lalu kemudian memberikan kemudahan kepada jaringan-jaringan masyarakat yang sebenarnya sudah ada. Kan masjid kan sudah ada sejak dulu, ada 800.000, ada Dasawisma yang di situ ada posyandu, ada RT RW, ada titik-titik ibu-ibu pengajian PKK. Itu semua bisa menjadi titik-titik di mana kemudian mereka melakukan pre-order melalui aplikasi, dan kegiatan-kegiatan itulah kegiatan-kegiatan sosial, mensosialisasikan koperasi model baru di era digital. Itu semua nanti menghasilkan nilai ekonomi yang artinya gini, Pak Mangesti, rente ekonomi sembako yang dulu dikuasai oleh swasta tertentu itu sekarang akan tersebar kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif, melakukan sosialisasi, mengajarkan kepada jamaah masjidnya atau tetangganya atau anggotanya, mengkoordinirnya. Mereka akan mendapatkan nilai ekonomi atau rente jalur distribusi sembako. Yang itu dulu di koperasi yang kita dirikan kan kita beri nama SHU. Iya, itulah makanya kemudian akan muncul nanti di dalam sistem koperasi yang baru. Ini nanti ini kan kita sudah ngomong aplikasinya. Iya. Nah, ini kalau tadi sudah kita bicara kalau kapitalis pembiayaannya kan sudah jelas gitu. Nah, ini Cak Agus coba jelaskan ini kalau pembiayaan pengadaan aplikasi yang akan digunakan itu pembiayaannya dari mana, kemudian apa solusinya? Udah, ini pertanyaan menarik yang sering kemudian kita ini buntu menjawab ini, dan sekarang platform-platform itu tidak berkembang di Indonesia atau di konteks ekonomi digital Pancasila karena ini belum terjawab. Kalau misalnya ada anak digital kreatif, dia mendevelop aplikasi, nggak ada pembiayaan, akhirnya dia mencari pembiayaan ke Amerika melalui jalur Singapura, Hong Kong, yang kemudian akhirnya platform yang dikembangkan itu sahamnya dimiliki oleh kapitalis. Nah, itu yang kita kenal, Gojek, Goto, itu ya, Bukalapak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kenapa pengalaman itu jangan sampai itu jawabnya ini, karena tidak tersedia pendanaan dalam model bisnis ekonomi digital Pancasila. Nah, tadi pertanyaan Cak Pangesti, sekarang dalam konteks ekonomi digital Pancasila apa yang ditawarkan? Nah, ini yang menurut saya pertanyaannya harus kita jawab. Yang saya kira oke, kalau dalam kapitalis udah ada angel investor, ya kan? Nah, kalau di model bisnis sosialis komunis, dia ada angel investor masuk, tapi kemudian negara hadir mengambil dominasi, tapi tetap ada yang mengurus, ada yang membiayai. Tim orang-orang anak-anak kreatif itu sudah terbiayai dengan dua model itu. Nah, ekonomi Pancasila itu tidak ada. Nah, sehingga kemudian jawabannya adalah gini. Tadi kan ada pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, disitulah yang kemudian muncul namanya istilah PSO, Public Service Obligation. Artinya gini, Public Service Obligation itu negara mengurus bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tadi itu minyak, emas, itu kan menghasilkan keuntungan. Keuntungan itu kan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat untuk mendirikan sebuah
BUMN atau PT yang melayani rakyat, misalnya kayak PLN. PLN itu PSO, nggak boleh PLN itu memberatkan rakyat. Tapi nyatanya berat juga. Nah itu karena tidak berjalan selama ini ya. Gitu. Lalu kemudian Pertamina Hilir, Pertamina kan ada hulu dan hilir. Pertamina Hilir itu ya pom-pom bensin itu PSO. Kenapa? Negara harus menghadirkan BBM yang tidak memberatkan rakyat sehingga kemudian rakyat bisa membeli dengan harga terjangkau dan aktivitas ekonominya itu berjalan, itu PSO. Nah selama ini juga nggak hadir. Dia hadir niatnya. Iya. Jadi ini fungsi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ini harus di amanah itu harus diwujudkan. Ya, harus dikembalikan kepada maksud dan tujuan cita-cita kemerdekaan. Nah, jadi di situ kemudian yang disebut sebesar-besar kemakmuran rakyat itu ya public service obligation. Nah, sekarang siapa yang membiayai platform digital tadi? Nah, kalau kapitalis, angel investor, kalau ya negara menganggarkan public service obligation berbentuk PSO dalam sebuah perusahaan, bisa aja sebenarnya itu danantara, bisa juga. Jadi intinya pokoknya yang negara itu hadir mengambil peran, kemudian membiayai itu pengembangan itu tadi. Nah, mengambil peran itu yang membiayai itu tadi. Iya. Nah, di situ kemudian model bisnis bisa dirumuskan. Bisa saja tidak sejak awal itu biaya negara. Ada investor-investor yang membiayai dulu, lalu pada titik tertentu diambil oleh negara, maka kemudian investor tadi diganti oleh negara. Nah, itu model bisnis ekonomi Pancasila bisa begitu. Memang kalau di kapitalis, investor mengambil saham. Kalau di model bisnis ekonomi Pancasila kan saham dimiliki bersama. Tidak boleh ada seorang karena kekayaannya dia mendominasi. Maka caranya bagaimana itu kalau investor di dalam model bisnis ekonomi Pancasila? Dia yang membiayai awal, nanti pada saat ini dipergunakan menjadi dari unicorn. Iya, itu negara yang mengambil dan kemudian investor awal itu tadi, misalnya dia tadi membiayai 10 miliar. Nah, sekarang 50 miliar, 100 miliar tergantung pada size ekonominya kan. Nah, jadi ada satu model di mana investor masuk dan dia mendapatkan jaminan nanti akan mendapatkan pengembalian dari investasinya. Bukan saham yang dominan seperti kapitalis karena kepemilikannya kepemilikan bersama. Bukan juga kemudian tidak memiliki apa-apa seperti komunis. Nah, disinilah kemudian jalan ketiga ekonomi Pancasila itu bisa dirumuskan. Apa yang saya katakan tadi itu tidak final, itu cuma pikiran saya atau diskusi. Mungkin saja ada model yang lain yang bisa kita terima. Inilah makanya model cuma pikiran pancingan. Pikiran awal ya, yang intinya begini, intinya tidak boleh anak-anak kreatif itu tadi tidak ada yang mengurus. Tidak boleh ada anak kreatif yang mengembangkan kreatif digital itu lalu kemudian justru dibiayai kapitalis, lalu sahamnya nanti 90% dimiliki ini. Nah, ini hal yang baru yang kita sebut di dalam model bisnis ekonomi Pancasila dalam hal pembiayaan terhadap pengembangan platform. Nah, dengan demikian nanti kita akan punya platform seperti Google tapi milik kita. Facebook atau media sosial tapi milik kita. Seperti WhatsApp tapi milik kita. Dan itu semua datanya nanti dikuasai oleh negara. Dan itu tidak ada masalah ya kita membuat itu. Artinya anak-anak bangsa kita ini memiliki kemampuan itu ya. Ini saya kira gini, dalam hal kemampuan engineering menguasai teknologi IT untuk membuat itu semua tidak ada masalah. Selama ini tuh nggak ada masalah. Masalahnya kan cuma satu. Itu tadi tidak ada yang membiayai, akhirnya dibiayai oleh kapital atau kemudian anak-anak itu bekerja di sana, di Silicon Valley, di Facebook, di Google, di Amazon atau bahkan juga di Cina. Kenapa? Karena di sini itu tidak ada yang mengurus. Negara yang harusnya memiliki kekayaan dari bumi dan air itu tadi, public service obligation-nya tidak disediakan untuk membiayai ini. Iya, jadi kalau masalah-masalah ini yang dulu sering kita alami itu kan, kalau negara
kita yang usaha sendiri, ya kita usahakan sendiri. Tapi ini kan sekarang negara yang hadir. Nah, kalau negara yang hadir berarti juga masalah yang dulu misalnya urusan dengan bank selama misalnya koperasi ini sudah digital, tapi kan seperti biaya transfer antar rekening itu kan masih kena biaya ya dulu ya, kan nggak bisa otomatis karena koperasi itu tidak dianggap sebagai bank kan ya. Iya. Nah, jadi masalah perbankan dalam konteks ekonomi digital itu ada dua. Satu, soal pembiayaan pengembangan tadi. Ya. Itu bank itu model bisnisnya itu tidak kompatibel, tidak cocok dengan model bisnis ekonomi digital. Kenapa? Karena bank itu tadi tuh selalu minta kolateral. Dan selain minta kolateral juga grace periodnya itu kalau saya dapat kalau saya dapat pinjaman dari bank bulan depan bank itu langsung minta pembayaran. Sementara platform digital itu tidak bisa menghasilkan yang besar-besar. Itu tahun pertama dia butuh riset, buka adjustment user, experience user, ya kan? Nah, itu. Nah, makanya model bisnis itu sulit untuk bisa dibiayai oleh bank. Satu itu masalah satu. Tapi tadi kita kan udah dapat gantinya modelnya dengan PSO atau negara hadir tadi. Dan karena negara hadir, maka kemudian bisa investor masuk karena nanti pada akhirnya akan diganti oleh negara. Nah, itu kan satu. Nah, yang kedua yang Cak Mangesti itu tadi gini. Masalah koperasi. Koperasi itu kan sebenarnya ada simpanan sukarela. Di sana ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu kan sebenarnya tabungan. Nah, masalahnya adalah koperasi selama ini itu tidak dianggap sebagai lembaga keuangan. Nah, karena dia tidak dianggap sebagai lembaga keuangan sehingga ketika kita mau transfer antar bank, dia nggak diakui. Ketika kemudian kita punya simpanan di dalam koperasi, dia tidak terhubung dengan QRIS. Sehingga simpanan saldo kita di koperasi itu tidak bisa digunakan untuk belanja. Nah, dalam konteks pengembangan ekonomi digital Pancasila, platform koperasi itu harus diakui sebagai produk perbankan. Sehingga tabungan atau core banking system yang ada di koperasi, di mana anggotanya 80.000 desa, masing-masing desa 1.000, bisa 8 juta, 80 juta, itu nanti simpanannya itu kan kemudian bisa diakui sebagai produk perbankan. Artinya simpanan kita yang ada di simpanan sukarela itu bisa kemudian kita gunakan untuk membayar pembelanjaan kita dengan menggunakan QRIS. Lalu kemudian transfer antar bank bisa menggunakan mode QRIS, itu nggak ada biayanya, atau menggunakan BI Fast. Nah, ini juga akan mempercepat akuisisi, engagement, adopsi user dari koperasi atau platform digital ekonomi Pancasila itu tadi. Gitu. Jadi perbankan ini harus gini. Koperasi harus diakui sama seperti perbankan. Produknya jadi artinya ya itu yang selama ini jadi masalah di kita kan itu kan ya. Oke, Agus, ini luar biasa. Kemudian bagaimana respon pemerintah? Khususnya Bappenas. Alhamdulillah gini, Cak Mangesti. Bappenas dalam hal ini tuh Prof. Rahmat Pambudi, beliau bukan orang digital, dia orang pertanian. Tetapi saya tahu beliau, saya kenal beliau itu orang yang punya komitmen tinggi terhadap digital. Karena beliau pernah menggunakan teknologi digital dalam mengelola produk pertanian dalam ini pabrik gula. Dan itu rendemennya bisa naik berlipat-lipat. Jadi beliau sangat percaya teknologi digital itu bisa digunakan dalam smart farming, dalam pengelolaan sembako dan lain sebagainya. Nah, beliau itu sangat positif ya terhadap pengembangan matra keempat ini. Nah, dan bahkan beliau mendorong supaya koperasi digital ini segera kemudian diwujudkan. Nah, matra keempat dengan 5G juga diwujudkan, dan beliau juga mendorong supaya kita mengumpulkan tim menghadap beliau agar kemudian Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasionalnya memasukkan
Matra keempat dan pengembangan ekonomi digital itu dalam program nasional. Itu, ya. Jadi ayo cepet aja dong. Ya, oke, itu pintu dibuka. Sekarang tinggal kita untuk segera mengumpulkan tim, merumuskan kebijakan untuk mengembangkan matra keempat ini tadi, kedaulatan digital, baik infrastrukturnya maupun ekosistemnya dalam model bisnis ekosistem digital Pancasila. Ya. Wah, luar biasa ya. Jadi orkestra antara regulasi dan ini luar biasa nanti ini. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur nih, bukan hanya Menteri Bappenas, Presiden itu saya juga punya pengalaman sangat komit terhadap pengembangan digital. Gini, saya pernah berdiskusi dengan Pak Menteri Bappenas dan BPS tentang bagaimana meningkatkan kemampuan BPS, Badan Pusat Statistik terhadap digital itu, dan saya merekomendasikan data center atau servernya BPS itu untuk dinaikkan kapasitasnya, karena di situ menyimpan, mengolah data-data ekonomi. Dan saya melihat, saya pernah ditugaskan oleh Pak Menteri Bappenas dan Wakil Kepala BPS untuk meninjau, memeriksa kemampuan servernya, dan ternyata perlu ditingkatkan. Nah, pada waktu itu ditingkatkan ke apa? Ditingkatkan kemampuannya. Jadi kapasitasnya. Gitu. Iya, pertama kemudian harus mengadopsi sistem keamanan dan data center Tier 4. Yang kedua juga kapasitasnya, karena kapasitas penyimpan, ya, teknologinya, keamanannya. Nah, pada waktu itu kemudian diajukanlah budget diajukan kepada Menteri Keuangan, oleh Menteri Keuangan ditolak karena budgetnya terlalu tinggi. Tapi sebulan kemudian saya dipanggil oleh Wakil Kepala BPS, ya, dan kemudian saya juga ketemu dengan Pak Menteri Bappenas menghadap Presiden. Oleh Presiden itu bahkan ditambahi budgetnya. Saya khawatir departemen yang ngurusi uang itu cuma melihat besar. Nah, itu dia. Makanya tadi saya karena literasi itu saya sangat kurang ya. Jadi saya kurang tahu ya. Iya, saya kurang tahu. Jadi ketika diajukan ke Menteri Keuangan kabarnya tidak dipenuhi. Tapi begitu kepada Presiden tahu bahwa ini urusan digitalisasi, apalagi data di BPS yang membuat itu malah ditambah, dan kemudian sekarang sedang dalam proses peningkatan kapasitas itu. Aku memang senang itu Presidennya. Alhamdulillah. Jadi di Menteri Perencanaan Pembangunan itu dia sangat komit terhadap digital. Bapak Presiden juga sangat komit terhadap digital. Nah, hal ini positif, maka sekarang ekosistem digital dan para pegiat ekonomi digital ya berdaulat ini harus segera menyambut. Tidak hanya omong-omong, tapi orkestra dalam kebijakan sama ini sih, ini sudah akan sinerginya enak. Yes, harus segera kita rumuskan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk implementasi, terutama yang terdekat adalah ya platform koperasi untuk koperasi Desa Merah Putih itu tadi, dan KUD ya koperasi Desa Merah Putih untuk distribusi sembako, dan KUD untuk distribusi sarana dan prasarana pertanian. Sarana dan prasarana pertanian itu menjadi persoalan pokok selama beberapa tahun atau berpuluh tahun. Masalah pupuk. Namanya petani wis ya carane tetap larat ngono. Nah itu gak larang, gak tersedia. KUD harus dihidupkan dan dia menyediakan sarana dan prasarana pertanian, pupuk, pestisida, apalagi. Iya, kan itu ya pupuk, pestisida, terus bibit, ya peralatan-peralatan pertanian, cangkul. Alsinta itu istilahnya. Apa istilah? Alat mesin pertanian. Alsinta. Selama ini kan kita dengar itu petani-petani itu kan kesulitan mendapatkan pupuk, kesulitan mendapatkan bibit, kesulitan mendapatkan itu. Luar biasa. Wis pokoknya nek larang ya enggak ada di pasaran itu kan. Oke. Maka kemudian dua-duanya ini kan Bapak Menteri
Bappenas kan meminta kita untuk menyiapkan platform untuk dua-duanya ini. Koperasi Desa Merah Putih sebagai jalur distribusi sembako dan KUD sebagai penyedia sarana dan prasarana pertanian ya tadi itu pupuk, pestisida dan peralatan-peralatan bibit dan lain sebagainya itu tidak boleh lagi petani itu kemudian waktunya mupuk nggak ada pupuk. Ya, kan gitu. Iya, seperti kasus kemarin yang kita bicarakan kopi itu ya kan berhasil sebagai kompetitor kita, Ya. dia masuknya 50%, kita 19%, ya. Tapi kita tidak bisa begitu saja ngambil perannya berhasil kan? Ya, Karena produktivitas. Ya, produktivitas dan juga kopi kita nggak dipupuk dengan rutin pokoknya sudah tua, replanting diperlukan, nggak ada modal yang gitu-gitu intinya. Terus kami melihat di digital ini kan orkestra ini sudah infrastruktur dengan alhamdulillah saya kira presiden menteri infrastruktur dengan kebijakan ini kan sudah beriringan kan ini. Nah, kalau ini bisa berjalan dengan lancar semuanya, bagaimana kira-kira wajah Indonesia 10 tahun ke depan? 10 tahun terlalu jauh. Saya kira kalau sudah dimulai dari apa yang sudah ada itu platform digital ekonomi Pancasila untuk koperasi dalam 2-3 tahun 5 tahun itu saya kira ekosistem ini akan berkembang. Lalu negara harus merumuskan model bisnisnya, menyediakan public service obligation pendanaan untuk pengembangan itu, maka saya akan membayangkan 5G infrastrukturnya akan dikuasai negara. Nah, lalu kayak perusahaan-perusahaan penyedia provider ya selama ini itu dia nggak perlu investasi mahal-mahal, dia tinggal menggunakan aja, usernya dia sudah langsung naik menjadi 5G, bahkan kemudian nanti 6G, 7G nanti juga akan begitu. Jadi mereka tidak perlu harus mengeluarkan cost besar begitu terjadi pergantian teknologi, naik teknologi dari 4G, 5G, 6G dan lain sebagainya. Itu ke depan. Yang ketiga, saya membayangkan akan muncul platform media sosial seperti Facebook, Instagram yang diinisiasi oleh anak bangsa dan dikelola oleh perusahaan di dalam negeri. Sehingga kemudian data-data itu nanti tidak lari ke luar negeri tapi dikelola oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ada mungkin media sosial pengganti Facebook, mungkin ada search engine pengganti Google, mungkin ada chatting messenger apa itu namanya? Iya, bukan kayak WhatsApp itu loh, chat. Oh iya. Ya chat itu yang kemudian dikembangkan oleh anak-anak kreatif digital karena kemudian sudah tersedia pembiayaan dari negara. Dan karena tersedia pembiayaan dari negara, maka kemudian muncul juga investor-investor yang membiayai startup baru yang pada akhirnya nanti kemudian akan berkembang. Dan kemudian pada akhirnya dalam 5-10 tahun kedaulatan digital kita itu sudah bisa terwujud. Tidak ada lagi data warga negara yang dikelola oleh perusahaan asing, kan gitu. Selain data itu aman, kedaulatan digital kita tumbuh. Matra keempat ini yang kita sebut sebagai matra digital itu kemudian berdaulat dan berdaulat. Oke, Agus. Kalau harus dirangkum dalam satu kalimat, ya, apa arti jalan terang menuju kedaulatan digital bagi bangsa ini? Ya, saya kira gini, kalau kesimpulan dari perkembangan dan ini upaya-upaya kita yang kita lakukan, yang melakukan lobby-lobby kepada pemerintah, ya kan, dan luar biasanya kita itu sebenarnya sulit menjelaskan kepada pemerintah untuk menjelaskan hal detail-detail. Tapi Pak Menteri Bappenas itu bersedia tanpa sepengetahuan kita mengikuti kajian-kajian teknologi digital yang kita pakai, yang kita kembangkan, kita adakan, dan kemudian beliau merespon. Maka saya mengatakan gini, jalan terang menuju kedaulatan digital ini adalah memastikan infrastruktur dikuasai negara, platform dimiliki rakyat, dan nilai tambah tetap tinggal di Indonesia. Dan jalan ini kita sudah lihat ada pintunya dibuka. Mantap, Kak Agus. Terima kasih
Cak Agus untuk obrolan yang penuh insight ini. Semoga kita bisa melihat lahirnya unicorn Pancasila di era 5G. Ya. Terima kasih Cak Agus. Selamat, nanti ketemu di edisi berikutnya Cak Agus. Terima kasih. Baik, sahabat ngopi, demikian episode Pak Isto kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.